Shalom, saudara. Tadi pagi saya bangun tidur, mau hujan, tak bilang. Ya, tapi kan hujan tidak menghentikan ibadah kita. Dan saya bersyukur saudara hadir, kita sudah beribadah, kita sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, seperti yang sudah kita dengar selama sepanjang bulan yang lalu, kita ini sedang belajar bagaimana memiliki hidup yang berdampak. Ya, kita memiliki hidup yang berdampak melalui perbuatan yang baik. Nah, bulan ini kita akan belajar lebih lanjut, yaitu tentang kita hidup berdampak melalui karakter. Karakter siapa? Semua orang punya karakter. Ya, kita bisa hidup berdampak melalui karakter Kristus. Ya, melalui karakter Kristus. Nah, yang pertama hari ini kita akan belajar slide disiplin diri, ya, untuk membentuk pribadi yang berdampak, ya. Jadi kita perlu mendisiplin diri untuk membentuk pribadi yang berdampak. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Ya, saya akan bacakan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, aku bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus bilang kepada Timotius minimal ada 3 hal yang harus secara terus-menerus dia lakukan. Berpegang pada ajaran sehat, melatih dirinya untuk beribadah, dan menjadi teladan. Rasul Paulus bilang, dalam 3 hal ini kamu harus disiplin melakukannya. Berjerih lelah dan berjuang. Kita lihat slide berikutnya. Nasihat Paulus kepada Timotius tentang disiplin. Disiplin itu adalah, yang dimaksud dengan disiplin itu adalah langkah konsisten dalam ketaatan, kepatuhan kepada nilai-nilai aturan. Kedisiplinan membawa keberhasilan dalam hidup. Perubahan kecil disertai disiplin akan membawa kepada perubahan yang besar. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berdampak, kita perlu mendisiplin diri supaya karakter kita sesuai menjadi pribadi yang berdampak. Kedisiplinan membawa keberhasilan dalam hidup. Ya, slide-nya dimatikan. Begini saudara, dalam Perang Dunia Kedua, di Afrika Utara, tentara sekutu dikalahkan habis-habisan oleh tentara Jerman.
dan bahkan komandan dan pengganti panglima tentara sekutu di Afrika pun mati terbunuh. Kemudian dari pihak sekutu didatangkan satu komandan yang baru, Jenderal, waktu itu masih Letnan Jenderal Montgomery. Sekarang menjadi di kalangan militer, nama ini menjadi salah satu idola. Montgomery datang. Sekutu sudah dikalahkan sampai di satu tempat yang namanya El Alamein. Montgomery datang dan dia melihat tentara sekutu itu banyak, tapi kalah. Senjatanya banyak, tapi kalah. Dia perhatikan kenapa? Tidak disiplin. Tentara sekutu itu tidak disiplin, seenaknya sendiri. Apel pagi telat, ya pokoknya semuanya sendiri. Jadi dia sebagai panglima di Afrika Utara memulai dengan bukan maju perang, tapi disiplin. Peperangan dia jeda, musuh dari depan tapi dia berhenti. Di garis pertahanan itu dipertahankan begitu saja. Tentaranya yang banyak itu mulai dilatih kembali untuk disiplin. Apa? Disiplin apel pagi, disiplin baris berbaris. Beberapa waktu lamanya dia cuma berkutat pada satu, membangkitkan disiplin. Dan dalam hal ini mereka harus apel pagi di jamnya, apel sore di jamnya, baris berbaris sepanjang hari mengikuti perintah komandan sampai dari satu saat bilang cukup, kalian sudah mulai disiplin, sekarang perang. Sekarang perang. Dan saudara dengan tentara yang sama, tapi sekarang dengan tentara yang disiplin. Di El Alamein itu Jerman dikalahkan. Dan sejak itu Jerman makin kalah dan terusir dari Afrika Utara. Disiplin diri membuat kita mampu berhasil dalam hidup, ya. Disiplin, ya, dalam konteks hari-hari, ya jam berapa sih kerja, ya jam segitu jangan telat. Jam berapa sudah janji, jangan telat. Sebagai warga negara kita disiplin dalam aturan yang kita sudah sepakati. Peraturan lalu lintas, kalau lampu merah dilihat. Saya tuh paling takut melepas istri saya di jalan. Bukan tidak bisa nyetir, tidak mau lihat lampu merah. Jadi kemarin saya bilang gini, ini kalau sampai kena tilang, kamu yang bayar. 2 keliling 2 kali melanggar lampu merah. Jawabannya santai aja. Udah kebablasan sih katanya. Nah, paling bahaya tuh nggak mau lihat lampu merah. Disiplin diri membawa keselamatan. Kan kecelakaan terbanyak karena orang nggak disiplin di lampu merah. Banyak sekali terjadi kecelakaan. Nah, sebagai orang Kristen yang berdisiplin, kita perlu mendisiplin diri kita. Tapi disiplinnya sesuai dengan kerajaan Allah. Ya, warga negara Indonesia harus disiplin mengikuti undang-undang yang ada, ketentuan yang ada di Indonesia. Dan itu perlu waktu yang cukup lama. Tapi saya pikir ya ada dah kemajuan, tapi kelamaan di Indonesia. Orang Kristen jangan lama-lama. Disiplinlah sebagai warga kerajaan Allah. Nah, itu berarti manualnya, undang-undangnya ada di Alkitab. Disiplin diri menurut Alkitab, ya, itu harus kita lakukan. Dan kalau kita mendisiplin diri sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, maka itu bukan cuma upaya aku, tapi juga hasil kerja dari Roh Kudus. Ya, buah roh, ada 9 buah roh yang disebutkan. Salah satunya kan pengendalian diri, penguasaan diri. Dalam berbagai terjemahan ya ada yang disebut pengendalian diri, ada yang disebut penguasaan diri, kurang lebih lah ya. Dalam hal ini disiplin termasuk dalam penguasaan diri.
termasuk dalam pengendalian diri. Jadi kalau kita mau disiplin, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus, maka disiplin diri kita di dalam Tuhan akan membentuk karakter kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita disiplin tanpa kerjasama dari Roh Kudus, maka akan membentuk karakter kita sebagai orang yang bilang, aku bisa, gak butuh Tuhan. Aku bisa hidup kudus, gak perlu Tuhan. Ada tuh orang-orang yang kelihatannya hidupnya baik sekali ya, baik sekali. Tadi malam saya baca ada yang disebut orang Islam, orang Muslim punya orang Sufi. Orang Kristen ada kaum asketis, orang Buddha ada, dalam tiap agama ada orang-orang yang mendisiplin dirinya, ya. Tapi disiplinnya orang Kristen asketis itu adalah disiplin bersama dengan Roh Kudus, ya. Tidak mendisiplin dirinya sendiri, disiplin bersama dengan Roh Kudus. Dan disiplin ini akan membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Ya, yang sering saya dengar, heran ya Om, katanya apa? Itu orang dalam agama itu kelihatannya kok lebih suci dari banyak orang Kristen gitu. Nah, yang dipuji orangnya. Tapi kalau kita mendisiplin diri, maka tujuannya adalah satu memuliakan Allah, kedua menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang pertama adalah disiplin. Slide. Yang pertama, kita perlu mendisiplin apa? Dalam ajaran, saudara. Ya, dalam ajaran kita harus saling mengajar juga, saling mengingatkan, dan dalam hal ini kita saling mengajar. Salah satu tugas Timotius adalah untuk menghadapi ajaran sesat yang mengancam jemaat. Dan salah satu tugas kita sebagai orang Kristen adalah untuk menghadapi ajaran sesat yang sedang mengancam jemaat dan tetangga kita. Puji Tuhan adalah ajaran sesat. Ya, dan kelihatannya lebih bersih-bersih gitu ya. Kita tuh banyak yang datang gereja juga kumut-kumut gitu. Lalu kita kagum sama mereka. Saudara-saudara, disiplinlah diri ya. Disiplinlah diri dengan baik dalam hal ini dalam ajaran. Kenali ajaran yang benar, kenali ajaran yang sehat. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7, pasal 4 ayat 6 sampai 7 dan ayat yang ke-13 dituliskan sebagai berikut. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan loh saudara ya. Saya pelayan Tuhan, saudara pelayan Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara. Ingat khotbahnya pendeta John Rusli 2 minggu yang lalu. Ya, terdidik dalam soal pokok iman kita. Perhatikan nih, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Yang nenek jangan tersinggung. Soalnya nenek-nenek memang sering kali dongeng-dongeng macam-macam sama cucunya, boleh saja. Tapi kalau itu dalam pengajaran, dalam kehidupan yang berdisiplin, saudara, ya pegang firman Tuhan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam ngajar. Yang nenek di gereja tadi saya ingat istri saya, ternyata ada nenek Erma, ada nenek Eti, ada nenek Meven, ada nenek Yanti, siapa maneng? Bismillah, nenek Sri, tapi pegang firman Tuhan, ya, pegang firman Tuhan. Jadi saudara, kita perlu bertekun dalam ajaran yang benar. Sekarang banyak ajaran sesat. Slide.
ajaran yang benar tentu tidak didapat secara instan. Ya. Mie yang enak kan bukan pop mie. Ya. Bubur yang enak kan bukan bubur instan. Perlu upaya. Ajaran yang benar itu didapat dengan upaya yang sungguh-sungguh dan itu perlu disiplin. Perlu tekun dan memakan proses yang panjang. Ya. Lalu buku yang mengajarkan ajaran yang benar seringkali memang nggak menarik. Ya. Makanan rumah sakit itu makanan yang sehat. Ya. Makanan restoran itu enak. Tapi kalau saya suruh milih saya akan makan makanan restoran meskipun kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, trigliseridnya tinggi ya. Saya di rumah sakit itu dokter saya bilang, "Dok dokter kok makin kurus saja?" Ya, gimana? Nggak suka makan? Suka sih. Lalu kenapa? Makanannya nggak enak, saya bilang. Ya, makanannya nggak enak. Terus dia bilang gini, ya udah itu kan ada anaknya sudah beli makanan di luar sana di restoran. Makan bawa kepiting, ya enak toh saudara, ya doyan ya. Jadi saya bawa sup wonton, ya enak, ya saya makan. Tapi itu kan tidak sehat. Itu kan tidak sehat. Jadi saudara, untuk mendapat ajaran yang sehat, ya memang perlu pengorbanan diri. Ya, perlu pengorbanan diri. Seorang yang mau berdampak harus terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran yang sehat. Ya, perlu terdidik, bisa bedakan, ini sesat. Ya, ini salah. Ini nggak betul ajaran ini. Karena banyak macam-macam ajaran-ajaran yang salah. Dan kita perlu bisa bedakan ya. Ini dimulai kalau kita sebagai jemaat Tuhan di GBI, dari mana kita melangkah? Dimulai dengan belajar memahami dan terus-menerus memahami, mendalami pengakuan iman GBI. Saudara, pengakuan iman GBI itu perlu kita ketahui, karena itu Alkitabiah. Itu merupakan, dari situ saudara bisa mencari dasar-dasar yang benar. Ya, dasar-dasar yang benar dari pengajaran, dasar-dasar yang sehat dari pengajaran Kristen. Mari kita baca bersama-sama. Pengakuan iman GBI, versinya yang ringkas. Baca bareng-bareng ya. Kelihatan enggak? Kelihatan, aku tak minggir. Tapi kalau saya minggir, hilang saya dari situnya. Dari mana? Dari videonya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa dan harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Ini adalah pokok-pokok ajaran Kristen yang sehat. Saudara bisa bacanya dalam Alkitab. Mungkin saudara bilang, ya angel, saya kan Alkitab begitu banyak. Saudara kan kalau baca Alkitab sekarang di HP, kan mudah. HP ini tidak bekerja sama. Saudara tinggal cari pokok apa tadi, ya.
Alkitab saudara di HP kalau dibaca gini, kan ada strip 3 di sebelah kiri itu ada strip 3. Di tengah ada nama kitab dan patsal. Kemudian berikutnya jejernya ada terjemahan apa yang kita pakai. Terus yang paling pojok kanan kita ya, itu ada gambar. Ini kan gambar apa gini, kalau detektif itu apa namanya? Loop, Sri Kontol, orang Jawa bilang. Nah, tinggal saudara ketik aja gambar loopnya itu ditutul. Temui, ada tulisan begini, temukan dalam terjemahan yang kita pegang, temukan dalam terjemahan baru. Ada di situ perjanjian lama, perjanjian baru, atau kejadian saja. Misalnya kita mau cari dalam perjanjian baru. Perjanjian barunya ada centang biru. Sorry yang sudah tahu ya, yang sudah tahu biar yang belum tahu biar tahu. Sudah, mau cari apa dalam perjanjian baru? Cari Yesus. Ketik Yesus. Ya. Terus diklik di bawah kanan bawah. Maka saudara akan mendapatkan nama Yesus itu berapa ratus ini. Ya, saudara tinggal pilih. Bapa, saudara akan temukan. Ya, saudara akan temukan semua yang saudara perlukan untuk pengajaran sehat ada di tangan saudara. Dan kalau saudara sudah mengerti dan bisa memilah, tapi jangan dulu ya, jangan dulu. Saudara bisa tanya ke Gemini atau ke DeepSeek. Maka saudara akan mendapatkan jawaban-jawaban yang baik dan jawaban-jawaban yang sesat. Nah, ini perlu kita memahami dengan benar-benar ya firman, ajaran-ajaran yang benar. Saya katakannya tadi karena kita lihat ajaran GBI, ini ringkasannya saja. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Saudara bisa temukan bukti-bukti itu dalam Alkitab, dalam ini kan komputer mini. Bentuknya mini, tapi kekuatannya hebat. Ya, kekuatannya hebat. Neil Armstrong dulu sampai ke bulan dengan komputernya ini, cuma dulu gedenya serumah. Sekarang tinggal segini. Jadi saudara, mari kita belajar dengan baik-baik. Jangan sia-siakan HP saudara untuk chatting-chatting yang tidak perlu. Belajar firman Tuhan dari situ. Ya, dan kalau kita mendisiplin diri dalam hal ini, saudara, maka kita akan mengenal ajaran-ajaran yang benar. Kita tidak akan tersesat. Ya, jadi pengakuan iman GBI itu penting. Mungkin tiap minggu enaknya kita baca nih Pak Pur, yang versi ringkas. Ya, yang versi ringkasnya enaknya dibacakan cuma 7 poin. Ya, setelah firman Tuhan, mungkin kita, atau sebelum firman Tuhan kita bisa baca pengakuan iman GBI. Ya, sekarang slide berikutnya. Tadi yang pertama disiplin dalam ajaran. Pegang ajaran yang sehat. Ya, jangan pengajaran-pengajaran yang yang menarik hati, ya, yang menyenangkan telinga. Yang kedua, kita perlu disiplin dalam kebaktian, disiplin dalam ibadah. Kemarin di Komsel ada nanya, yang betul kebaktian atau ibadah? Podo, saya bilang, jangan bingung dengan istilah. Kebaktian ya ibadah, ibadah ya kebaktian, gitu ya. Nah kalau kita mau berdebat soal itu, kita kan tidak sampai kepada sasaran yang kita tuju. Nah, kebaktian, ibadah, yang kemarin sudah kita dengar panjang lebar dari Pendeta John Dusli, itu kan perlu disiplin. Ya. Beribadah atau berbakti adalah kegiatan yang membutuhkan disiplin. Itulah sebabnya sering ditinggalkan oleh sebagian orang. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dinasihatkan, janganlah kamu mengikuti kebiasaan dari yang telah dibiasakan oleh banyak orang, oleh sebagian besar. Jangan tinggalkan ibadah bersama-sama.
Ya, jangan tinggalkan ibadah bersama-sama. Di situ kita bisa saling memperhatikan, di situ kita bisa saling membangun, di situ kita saling mengajar ajaran yang sehat. Ya. Nah, jadi yang kedua kita perlu disiplin dalam ibadah. Tapi saya tuh bersyukur gereja ini sejak didirikan, sebagian bisa dikatakan disiplinnya cukup bagus. Kenapa? Sedikit yang datang telat jangan tersinggung. Kita janji jam 8. Ya datang jam 8. Saya tuh sering datang ke gereja, diundang. Waktu kebaktian mulai itu, toleh. Mana jemaatnya ini? Cuma ada beberapa orang. Pernah nggak Pak Pur gitu? Ya, ada beberapa orang gitu ya, yang ada WL-nya lalu bilang Tuhan Yesus hadir di antara meskipun 2-3 orang berkumpul untuk membesarkan hati. Saudara-saudara, kalau kita disiplin, kita sudah disiplin. Tingkatkanlah dalam hal menghadiri ibadah. Biarpun hujan, biarpun badai, ya selama masih bisa ditempuh pakai Grab, ya datanglah ibadah, atau punya jas hujan kan bisa datang. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Jadi bukan latihan badani itu tidak berguna, tapi terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Latihan jasmani itu terbatas, saudara, gunanya, dan tidak selalu berguna. Satu hari, saya itu dulu, memang saya sejak keluar dari dinas kesehatan tuh kurang paham aturan. Ada satu pasien muda datang, saya lihat, saya bingung sakitnya apa. Tapi sebenarnya ini sakitnya gawat. Ya, karena dia pakai BPJS, saya tidak bisa periksakan laboratorium dan sebagainya. Waktu itu saya masih praktek tahun berapa itu ya, tahun 2012, 2013. Dan kemudian saudara, saya bilang sama dia, kamu pakai BPJS, pergi puskesmas. Bilang ke puskesmas, karena puskesmas dekat rumah saya, dokternya kenal sama saya mestinya. Ya, bilang sama puskesmas, saya sudah ke dokter Joni, dibilang suruh ke RSU, saya minta rujukan. Yang terima, ya mas maklum baru lulus, dokter baru lulus itu ya bodoh, STH baru lulus itu ya bodoh ya toh Pak Pur, perlu pengalaman toh, insinyur baru lulus itu masih bodoh, penuh teori kurang pengalaman. Jadi ketemunya bukan dokter teman saya, ketemunya dokter yang tidak berpengalaman, yang baru kinyis-kinyis lulus. Nah, saya sudah tua juga nggak tahu sakitnya apa. Dia malah marahi pasien ini. Kamu itu malas saja, olahraga coba. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara, olahraga itu terbatas gunanya. Kalau orang sakit disuruh ibadah, dapatnya mujizat. Kalau orang sakit disuruh olahraga, dapatnya sakitnya tambah parah. Karena itu dikatakan ibadah itu terbatas gunanya. Jadi jangan bilang, oh saya sakit saya mau ibadah. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Saya sakit saya mau ibadah, benar. Saya sakit saya mau olahraga, nanti dulu. Banyak orang Indonesia menjadi penyakit yang ringan menjadi parah karena dia pikir olahraga mengobati penyakit. Padahal olahraga itu berguna kalau tubuhnya sehat. Kalau tubuhnya sakit, ya makin sakit. Harus ada bimbingan yang tepat. Latihan badani terbatas gunanya.
Ya, kalau kayak saya gini olahraga, jantungnya putus. Pasti deh saudara akan peti mati saya bisa masuk di sini nggak tahu ya. Ngangkatnya gimana? Ya, ke Golden Gate kali ya. Saudara bakal datangnya ke Golden Gate. Kenapa? Pak John itu olahraga, lari, jatuh, pingsan, tidak bangun lagi. Tapi kalau berdoa, beribadah, itu faedahnya besar. Mau sakit kanker, sakit batuk pilek, sakit apa, beribadah mendatangkan mukjizat. Ya. Jadi slide. Timotius diingatkan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Sedangkan ibadah berguna dalam segala hal. Dalam hidup pribadi, dalam hidup perkawinan, dalam membesarkan anak-anak, dalam bisnis, dalam apa saja. Itu sebenarnya Pak John Rusdi kemudian mengingatkan segala aspek hidup kita adalah ibadah. Berguna dalam segala hal. Kata ibadah, ini bacanya gimana sih? EUC, apa Pak Pur? EUC, ya. Saya kalau baca ini kata-kata gini susah. Kalau susah. Kalau bahasa Inggris saya bisa tanya ke Google. Ya, kemarin saya marriage, the marriage builders. Betul enggak aku ngomong ya? Saya ngomong di muka Google. Dia enggak bisa dengar omongan saya. Ya. Pertama, kedua Mary Burger. Kok Mary Burger? Kata saya. Nah, macam-macam. Setelah 4-5 kali ngomong, baru Google bisa dengar. The Marriage Builders. Kalau bahasa Yunani, saya tidak bisa bacanya dengan benar. Pak Purbe. Apa? Ya, Eusebia. Itu sebenarnya saya juga nggak biasa pakai bahasa Yunani di tengah saudara. Kesalehan. Mungkin saudara lebih ngerti kesalehan, toh? Ya, kesalehan. Ibadah tidak sesempit kegiatan berbakti bersama setiap minggu, tetapi harus mewujud nyata dalam tindakan. Ibadah, ini ibadah. Tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau sudah pulang, itu ibadah. Artinya, ingat, ada Tuhan bersama saudara, melihat, ya, menyertai. Jangan cuma kalau seneng aja, kalau susah aja Allah mengerti, Allah peduli. Kalau seneng Tuhan, saya lagi santai ya, Tuhan cuti dulu ya. Nggak bisa saudara ya. Ibadah itu dalam segala segi. Nah, kalau kita beribadah, melatih diri kita beribadah. Kalau datang gereja kan tidak usah benar-benar melatih. Tapi kalau ibadah ini menjadi bagian dari kehidupan kita atau menjadi inti dari kehidupan kita sehari-hari, ya itu perlu latihan. Ya, kalau kita melatih diri kita beribadah, sudah saya ingat kembali aja khotbahnya Pendeta John Rusli. Kalau kita melatih diri kita untuk beribadah, kita akan sampai kepada pengertian bahwa satu, kesalehan rohani, kerajinan bergereja, kerajinan melayani tidak akan menyelamatkan kita. Namun kita tahu kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Bukan cuma tahu, memahami betul-betul. Latihan rohani tidak membuat seorang menjadi sombong rohani atau bermegah pada tingkat rohani. Saya diurapi Tuhan. Kamu siapa? Mau disalami saya nama, nanti urapan saya hilang. Ajaran dari mana urapan bisa hilang gara-gara disalami orang? Tuhan Yesus, gini, kalau saya menjamah orang kusta, bisa ketularan kusta, ya enggak? Itu sebabnya orang zaman dulu bilang, kalau kamu menjamah orang kusta, kamu najis. Dia najis, kamu ikut najis. Tapi kalau Tuhan Yesus menjamah orang kusta, yang terjadi apa?
Tuhan Yesus suci, yang kusta ikut suci. Ya, jadi tidak sombong rohani, saudara. Kita terjun ke bawah, ke tengah-tengah orang-orang yang sedang menderita. Kita akan menjadi bertambah dewasa. Dewasa itu bukan seberapa banyak kita mendengar khotbah, tapi seberapa banyak kita mendisiplin diri untuk melakukan firman, pengajaran yang sehat. Dan itu namanya latihan ibadah. Kalau kita melatih diri kita untuk beribadah, kita akan dengan benar, iman kita benar, maka kita akan sampai pada satu titik. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, biarlah dia makin bertambah, aku makin berkurang. Ya, bukan akunya makin hebat, lalu kalau tidak ada saya, coba gereja, kalau nggak ada saya. Nah, saudara-saudara, ini bukan latihan ibadah yang benar. Kalau nggak ada saya, tidak apa-apa, ada Tuhan Yesus, ya. Dan kita terpanggil untuk melayani orang-orang yang terhilang. Ya, latihan ibadah itu baru berguna jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Latihan ibadah itu adalah disiplin. Disiplin Kristen adalah disiplin saya bersama dengan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Saya berlatih ibadah bersama dengan Roh Kudus. Hasilnya, saudara-saudara, lambat atau cepat, kita akan menunjukkan buah. Yang pertama, yang cepat, buah pertobatan. Ya, berikutnya yang kasih dan seterusnya, itu berkembang, bertumbuh bersama-sama. Jadi yang pertama, kita perlu disiplin dalam ajaran yang sehat. Yang kedua, kita perlu disiplin dalam ibadah. Terus yang ketiga, kita perlu disiplin dalam keteladanan. Ya, ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang ketiga ini tidak akan bisa kita capai kalau kita tidak disiplin dalam ajaran sehat dan kita tidak disiplin dalam ibadah. Karena kalau kita disiplin dalam ajaran sehat, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus pikirkan, kita tahu. Kalau kita disiplin dalam ibadah, maka kita melakukan apa yang kita tahu. Ya, disiplin dalam ibadah itu menyebabkan kita melakukan apa yang kita tahu. Kalau ibadah tanpa perbuatan namanya pamer. Ya, namanya pamer. Tapi kalau artian ibadahnya benar, kita melakukan yang benar yang kita tahu, maka kita bisa mencapai yang ketiga, disiplin yang ketiga. Rasul Paulus katakan disiplin dalam keteladanan. Maksudnya disiplin itu terus-menerus menjadi teladan, tidak akan pernah bilang, ya saya kan masih daging. Ya saya kan masih daging, dan dalam hal itu saudara tidak disiplin. Ya, jadi kedisiplinan harus dibangun sejak dini, masih muda, sejak mulai bertobat, sejak masih bayi dalam Tuhan Yesus. Ya, itu mudah dibentuk. Yang kedua, kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa panggilan kita, panggilan saya dan saudara adalah untuk berdampak dengan teladan hidup. Dan teladan hidup bisa menjadi nyata kalau kita benar-benar berdisiplin diri untuk beribadah. Disiplin diri untuk beribadah baru menjadi hal yang benar kalau kita disiplin dalam memegang ajaran yang sehat. Nah,
Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, kalau tadi sudah dibaca, sekarang dibaca lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Yang datang kemis kemarin dengar khotbah soal perkataan. Ya, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau dilihat gini, ini kan berarti dalam segala aspek, dalam segala segi keberadaan kita. Perkataan kita mencerminkan hati kita. Itu nomor 1. Bagaimana hati kita, begitulah perkataan kita. Yang kedua, tingkah laku kita. Bukan cuma omong doang. Ya, apa yang diomong itu yang dilakukan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, slide berikutnya. Maka kita menjadi teladan kembali ya, dalam perkataan. Ya, mulutnya jangan lebih cepat dari otaknya. Saya sering gitu, mulutnya lebih cepat dari otaknya, pulang saya nyesel sama istri saya. Kenapa ya tadi saya khotbah kok ngomong gitu? Maka saya bilang nanti saya edit dulu ya gitu. Karena mulutnya ini sama otaknya tidak sinkron. Ya, jadi mulut jangan pernah lebih cepat dari otak. Mikir dulu sebelum ngomong. Pikiran yang kudus. Lalu selanjutnya saudara-saudara dalam tingkah laku. Ya, kalau 1 tanpa disertai 2 tadi saya katakan itu cuma omong doang. Yang ketiga adalah mengasihi. Ya, mengasihi. Yang terutama yang perlu kita kasih adalah orang-orang semua saudara. Tapi yang terutama mengasihi orang yang membutuhkan bantuan kita. Jangan mepet aja sama jemaat yang kelihatan banyak duitnya. Pepetlah jemaat yang memerlukan bantuan saudara. Kurang lebih gitu kalau kita mengasihi. Ya, omongan kasarnya ya. Puput banyak duitnya saya pepet, puput terus. Yang sana butuh bantuan, nantilah kamu ngerepoti aja. Kasih itu berarti kamu kan tidak butuh dibesuk. Itu yang menderita, maka datang kepada yang menderita. Ya, maka datang kepada yang menderita. Kalau sudah tanya, praktek saya, itu udah Pak Alyong itu. Kapan terakhir sekali saya ke rumahnya Pak Alyong? Kapan terakhir kali saya ke rumahnya Pak Tekcan? Lupa toh? Karena nggak butuh dibesuk. Kebutuhannya terpenuhi. Ya, ini siapa yang menderita, tapi tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya. Kadang saya video call setiap hari untuk berdoa dengan seorang yang sedang menderita. Saya nggak bisa datang. Maka kita doa video call aja ya, tiap malam. Saya video call tiap malam dan berdoa bersama dengan dia. Saudara, dalam hal mengasihi, ya, mengasihi itu berarti memberikan. Kita bilang agape itu. Buat apa saya agape kepada Kotekcan semuanya sudah ada. Betul enggak? Agape pada Alyong buat apa? Butuh apa? Enggak butuh apa betul? Nah, buat apa? Dia yang mesti agape terhadap saya. Sorry ya. Tapi saya harus agape. Agape saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan uluran tangan. Saudara-saudara, mengasihi. Setialah. Bulan lalu saya bacakan di Amsal Salomo dikatakan, banyak orang yang bilang dirinya baik hati. Tapi orang setia susah didapat. Yang ketiga, kesucian. Sekarang ini zamannya kesucian itu luntur. Kalau dulu putih ya putih. Ya, abu-abu enggak termasuk putih. Kalau sekarang yang abu-abu juga dianggap putih. Ya, lama-lama hitam juga dianggap putih. Ya. Hidup dalam kenajisan juga dianggap putih. Ya, saudara-saudara,
Mari kita belajar. Jadilah teladan. Orang Kristen hidup dalam kesucian. Orang Kristen hidup dalam kesucian berarti tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa itu berarti jangan pernah merancangkan dosa. Ya. Kalau lampu merah dilanggar karena nggak kelihatan kan perlu dimaafkan. Tapi nek terus-terusan perlu dijewer. Ya, kan gitu. Nah, tapi yang pasti, saudara, kesucian berarti tidak melakukan dosa, tidak pernah merancangkan dosa, mengangan-angankan dosa. Mari saudara, jadilah orang Kristen yang mendisiplin diri, sehingga punya karakter, dan itu membuat kita berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara. Ini jam 9:12. Ya, udah diwanti-wanti sama bujuku, jangan panjang-panjang. Mari, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus.